Udah kan tahu badan mo ketek, tapi paru mo lapa perlu lo diisi. Minta darah udah seketek aja. Barunya ambil pak, barunya gigi pak. Kalau kepindia sawah sanda pak di dinding langsungnya pentak. Mengok ke belakangnya lari ke dalam. Nyo cilok saudara. Atung kau busuk nyo kalau dipijit. Jadi orang-orang korupsi, gua kalau ndak tobat nyoba ungkap pindiang sadoi dia kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapakan baru membawa sanjai sampai terpikul di atas bahu. Kalau jadual lai sesuai di komplek perumahan Pandau kita bertamu. Lai sehat siapa pak ibu-ibu. Tapi nanti mati jo. Cubalah nanti. Barana sehat awak. Nanti mati jo. Labara umur Ustaz gitu. 71 tahun gitu. Oh tulah patut mati mah Ustaz. Iyo jo. Nabi 63. Tapi ba mangko alun mati jo. Sabanyak ko jamaah. Ya Allah. Berilah Ustaz ini kesehatan. Amin. Itu mendak mati je lah. Ko adona nak menyumpah cik-cik kena dalam mati lah. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan dalam hidup ini. Andaikan kita meninggal diberikan kematian husnul khatimah. Amin. Ya Rabb. A'udzu billahi bismillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji untuk Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita meninggal. Jadi tidur itu sama dengan meninggal. Kenapa? Karena orang tidur tidak tahu apa yang terjadi sekelilingnya. Walaupun napas orang tidur itu lebih keras dari orang duduk. Kan kebanyakan orang tidur itu ngorok. Tapi dia tidak tahu. Maka orang tertidur itu ada yang kemalingan. Kalau ada orang berencana maling hartanya. Kenapa? Dia tertidur sama dengan orang mati. Para jemaah yang terhormat, itu sudah berlaku kepada kita sesuai dengan usia kita sekarang. Kalau saya kemudian dibangunkan oleh Allah pagi, dimatikan malam, itu sudah 71 tahun. Dan berapa tinggal lagi masa hidup kita, tidak ada kita yang tahu. Bapak Ibu yang hadir ini pasti tahu berapa isi koceknya. Walaupun Bapak Profesor Doktor dan tidak tahu berapa sisa umurnya. Kalau kematian sudah datang, tabuh di gua tigo-tigo badan baganjua babalik pulang ke tampe asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkah. Badarun aye pamandian balasi bunyi cabik kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi aye bungo. Bararak badan ke surau tibo di surau dibujuakan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pekuburan. Tak golek di liang lahat tanah sebingkah bapa kalang mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nan duo manyalo si pudiang hitam. Doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang pai. Ya cerita. Coba ulang balik.
Ya bahasa kitanya ndak kembali lagi kita ke dunia ini. Dan tidak ada orang mati itu rindu untuk kembali walaupun hartanya banyak tinggal. Pulang saja juga sekali setahun kan lah jadi Pak Tio Hari Raya. Tapi tidak ada. Ya kan? Makanya kaum muslimin, saya kemarin pergi wirid ke Duri, di atas mobil diputarlah kajian Buya Hamka. Yang Buya Hamka itu sekarang kajian-kajian beliau di dalam kaset tape recorder itu bapak-bapak di YouTube kan. Tapi yang ada fotonya dan suaranya. Nah, bapak lihat nanti di HP. Bernostalgia kita dengan ulama besar yang terkenal seluruh dunia. Apa kata beliau? Berapa ukuran hidup kita di dunia ini? Kita di dalam rahim ibu kita berapa tahun? Berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Kita terkurung yang namanya rahim itu dalam surat Az-Zumar dikatakan fi zulumatin thuluth. 3 kegelapan. Jadi rahim ibu kita itu dibikin oleh Allah sangat baik sekali. Karena kita aman. Karenanya aman kita tidur di sana. Lain tekanan ada Pak. Jambon tak tekanan. Begitulah Allah Pak. Ketika kita dalam rahim itu, kita belum diberikan oleh Allah daya tangkap apa yang ada di sana. Tapi kenapa bisa kita selamat? Kita makan, minum dengan sari pakanan yang dapat dari ibu kita, pernapasan juga dari ibu kita, yang dikirim melalui plasenta. Dari hari ke hari kita bertambah besar, kita kemudian lahir ke dunia. Bagaimana kita lahir ke dunia? Bunyi pakik sepanuh kampung cando pendeka tampak lawan. Memaki menyorak-nyorak balai samo dengan darah. Kenapa? Karena manusia itu lahir untuk berjuang fi sabilillah sesuai dengan janjinya dengan Allah. Alastu bi rabbikum? Ini janji dulu. Apakah kamu mengaku bertuhan kepada saya? Qalu bala syahidna. Semua manusia ini menjawab, kami jadi saksi ya Allah. Engkau Tuhan kami dan kami akan patuh kepadamu. Itu janji kita semua. Tapi lalai kita ke dunia, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang mencari kotak pitim saji. Banyak kita yang lupa dengan janji itu. Kalau di Minang diselewengan orang pepatah, janji biasa mukia, titisan biasa laput. Kalau titisan biasa laput, yuk. Tapi kalau janji binaso mukia. Maka manusia yang mukir janji dengan Allah akan binasalah dia nanti di akhirat. Nah, sedangkan kita lahir itu kan langsung bernapas. Napas itu dihirup dulu melalui paru-paru kita. Itulah umpamanya hidup dunia ini, Pak. Satu tarikan napas dan satu hembusan. Hanya itu hidup dunia. Berapa napas sesudah itu lagi menjelang kita meninggal, itulah kehidupan akhirat. Tapi hidup di dunia yang satu napas itu, kita cakar-cakaran, kita saling mendengki, kita saling memfitnah untuk memperebutkan dunia. Jadi manusia ini banyak tertipu dengan dunia yang mata'ul qalil. Dunia itu kesenangan yang sedikit. Nah, kalau saya berapa tahun lagi Pak hidup, akan bernapas terus tuh. Iya kan? Sedangkan hidup di dunia ini untuk saya, untuk Bapak, hanya tarikan napas dan hembusan satu kali setelah kita lahir. Itu dunia. Kemudian sebulan yang lalu saya diundang pula oleh orang Minang di Jawa Timur. Bapak-bapak dibawa membawa ke Madura.
Jadi sampai juga kaum muslimin ambo berfikir-fikir apabila ambo makan mencari jambatan Suramadu tu. Umur lah 70, pensiun 2 jutanya. Apabila ambo ke sampai ke sini. Saya ke Patabang sahabat tu. Tapi di Allah ada caranya. Japui orang gaik nala bau bantu mengaji. Ha, itu gitu Allah. Nyo fasilitasi sadanya. Malah bisa bawa anak untuk menemani saya yang telah tua ini. Dibayarkan pula itu pesawat. 2 kali itu Pak. Padang, Jakarta, Surabaya. Berapa beliau-beliau itu menyiapkan dana. Tapi karena ingin melihat ustadz yang di dalam YouTube ini hadir. Hanya pokok isadonya. Iya kan? Malah katanya Pak, bawalah ibu bagai. Ibu nang kari bawa tu ndak ada lah. Ba mangko ndak ada ke. Di pancuang talang katura diambil ke sambang dadi labihnya ke kayu tundo malang ndak bisa ke ditulak muju ndak dapat ke diraih lah bapisah badannya nyau. Lah singke pandang ke dunia panjang pandang ke akhirat cupak panuh gantang balanjuang angok babalik kanan punyo. Cuba lah dapat kemetim ini. Ya kan? Ambo nalah mencuba. Tapi Allah membujuk ambo Pak. Taruh di bawah raun di Allah surpeko. Supaya jam itu di rumah. Kemetim ini namanya mah. Ya kan? Ya kan? Kamu akan bertemu dengan berapa jamaah saya takdirkan di Ristawardi. Walaupun umurmu sudah tua. Untuk safari dakwah ini engkau akan bertemu dengan beberapa jamaah selama tanggal 4 sampai tanggal 8. Nah, kini kau kecik Pak Tony tadi ampe wirid kau. Subuh, zuhur, maghrib, isya. Diletakkan salah 5 juta ampeloknya cik saji kau Pak. Warah bintinya. Tak kau ambo mempakiruan. Ya kan? Bertambah tak pensiun ambo? Bertambah. Ya kan? Untuk ada ustaz lain. Tu jangan ditanya oleh untuk Allah lah ambo. Ya kan? Karena saya sering menyampaikan. Bagilah rezeki itu kepada yang berhak menerima. Mudah-mudahan bapak-bapak apa yang saya katakan saya juga bisa mengamalkan. Amin. Ya. Ambo calik jambatan Suramadu tu Pak ambo tanya ke orang berapa panjangnya. Kira-kira 6,5 sampai 7 kilo. Tidak ada restoran, tidak ada masjid. Turun sedisinan bapotonya tangko di polisi. Jadi sepanjang-panjang jambatan hanya untuk lewat pergi ke seberang sana. Itulah dunia ini. Jembatan untuk kita ke akhirat. Tapi banyak kita tertipu dunia ini Pak. Malah tidak saja kaum muslimin menganiaya diri. Banyak orang di dunia ini menganiaya diri. Menganiaya keluarga. Menganiaya istri anak. Menganiaya bangsa dan negara. Orang korupsi itu Pak. Menganiaya bangsa dan negara serta rakyatnya. Ya enggak? Bu, Pak, walaupun apa ibu nan dari Minang lah lama merantau di Pekanbaru, nan kapindiang jorangi lai takana. Rangi menggigi awak darahnya ambil. Kapindiang menggigi awak darahnya ambil. Tapi kapindiang busuk rangi indah. Lai tahu Pak sebabnya? Lai. Lah salamo ko hidup indak tahu. Kan. Biarlah ambo kanan. Kok lupa Pak ambo kanan. Awak kok kami itu Pak. Sebenarnya kami penceramah kok ndak majai jamaah dah. Mamalkan ayat wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Ustaz kalau ada melenceng jalannya Pak, Bapak ajalinya jangan dipediak saya. Ya kan? Betulkan dia kembali. Kaum muslimin para jamaah,
Rangi mangkondak busuk nyo dipicik pak. Nyo minta darah awak dulu. Pabilo nyo minta Ustaz, kalau apa lalu ada rangi tu. Kata telinga awak tu. Dah. Udah kan tahu badan mo ketek, tapi paru mo apa perlu lo diisi. Minta darah udah seketek aja. Barunya ambil pak. Barunya gigi pak. Kalau kepindia sawah sanda awak di dinding langsungnya pentak. Mengok ke belakang, nyo lari ke dalam. Nyo cilok saudara. Atung kau busuk nyo kalau dipicik. Jadi orang-orang korupsi, gua kalau ndak tobat nyo bongkap pindiang sadoi dekiran. Jadi banyak orang tertipu dengan hidup di dunia. Jadi jambatan baraka panjangnya hanya untuk sekedar menyeberang ke tempat yang kita tuju. Kita hidup di dunia ini maju atau mundur? Maju pak. Maju ke mana? Maju menuju Allah. Saya kalau pulang ke Baso dari Padang pak. Ambo orang Baso Bukit Tinggi pak. Kecamatan Baso. Orang Baso balang-alang orang tabi mengumpat tali. Kok le kayo dunia takambang laban saya buati. Pulang ambo kini ke Baso tu pak. Bertemu anak SMA. Nggak ada nanamu bauda jambot. Bila pulang nyek. Ya kan? Malah mau tiba nyek. Ya kan? Kenapa? Dia lihat kita sudah tua. Ini bapak-bapak. Itu akan berlaku terus. Akhirnya nanti kita lemah-lemah, sakit-sakitan. Ya kan? Dirawat, meninggal. Walaupun tidak begitu mutlaknya semua. Jadi pagi ini ternyata alhamdulillah jamaah Masjid Raya Al-Ittihad ya, sekitar perumahan Pandau ini dibangunkan oleh Allah kembali. Untuk itu karena kita tahu bahwa ada safari dakwah dari Ustadz Ristawadi, kalau dibandingkan jo anak ambo Ustadz Samad, itu ilmu ambo tu ndak manga-manga dok. Karena ambo lapeh pesantren saya. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam sulit lah ambo ke bacurito. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baalo si buto ke membimbing. Jadi pagi kini kita bacurito saya. Jangan banyak tanya apa gambo ko, ndak tawari dah. Ya, ndak tabari tanya dah buat. Bertanya jo Ustaz Samad sana.